البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا. Raqib dan atid, kanan dan kiri, selalu hadir kemana pergi. Ucapan itu sudah menanti, baik dan buruk kan kita dapati, baik dan buruk kan kita dapati. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbulan. Janganlah mau disanjung-sanjung bila digelar manusia agung. Insaflah diri, rugi dan untung sebelum masanya keranda diusung, sebelum masanya keranda diusung. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbulan. Masya Allah. Batunya ikut saja. Sebetulnya sudah mau saya buang loh. Nah, tapi masa ikut saja. Ini karena batu-batu cinta itu. Tadi sebenarnya kalau kita renangkan, ya Allah memberi pelajaran kepada kita sendiri. Seandainya kita merenungkan, memperhatikan tentang keterangan tadi, kita ini mau meninggalkan sholat saja, Masya Allah merasa berat. Itu telah tergandengannya insya Allah tutur kata yang sekiranya asal mulanya itu dari Allah dan dari Rasulullah. Tadi disebutkan bahwasanya hidup di dunia ini hanya sebatas titipan, agar kita menjaga iman kita, kuatkanlah iman, dan agar kita selamat di hari kemudian. Maksudnya ini hidup di dunia ini hanya titipan, harta dan anak ini sebatas titipan saja. Nah ini kalau kita renungkan, kita mempunyai harta benda yang bertumpuk-tumpuk, rumah tingkat, rumah mewah, mobil mewah banyak sekali, anak-anak banyak, itu pun juga hanya sebatas titipan saja ya. Nah apalagi harta benda, boleh saja kita memang tentang harta benda juga Rasulullah juga menganjurkan. Kata Rasulullah, man aradat dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man aradat al akhirata fa'alaihi bi'ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmihuma. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan urusan dunia, ya silakan tentang urusan ilmunya kebahagiaan tentang urusan dunia. Tapi sebaliknya, jangan sampai dilepaskan ayat itu, pesan Rasulullah itu bergandengan, jangan sampai lupa. Kalau kita mau ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, ya silakan mencari ilmunya tentang urusan kebahagiaan akhirat. Kedua-duanya ini, barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dua-duanya, ya cari kedua-duanya. Ya, itu berarti menunjukkan Rasulullah juga mengajarkan tidak malas supaya kita juga giat bekerja menurut kemampuan kita
kerjaan kita masing-masing, apakah berdagang, apakah di perusahaan, apakah di kantor, apakah bertani, apakah nelayan, itu semua adalah asal mulanya pelajaran dari Rasulullah SAW agar kita ini semangat tentang urusan dunia. Karena urusan dunia kita beribadah juga perlu dunia gitu. Sehingga apalagi kalau kita bekerja tentang urusan dunia, kita niati ibadah untuk mencarikan nafkah keluarga. Ini sudah masuknya ibadah. Ibadah juga wajib. Makanya kalau bekerja urusan dunia, kita niati ibadah, itu sudah dapat pahala. Ibadah itu bukan tidak sholat saja. Nah, jadi bekerja juga masuknya ibadah. Kalau diniati, segala sesuatu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya ibadah, niatnya baik, ya jadi baik. Begitu. Terus yang kedua tadi menuturkan bahwasanya bila Israel datang memanggil badan terbujur kaku di pembaringan, saat itulah mulut terkunci, tangan yang menjawab, kaki yang menjadi saksi. Semua ini akan mengalami semacam itu. Bila Israel sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawanya manusia, malaikat Israel itu tidak pandang bulu, baik orang itu miskin maupun kaya, baik rakyat maupun pejabat, semua itu malaikat tidak ada rasa sungkan. Kalau sudah waktunya diperintahkan untuk mencabut nyawanya, malaikat tidak ada rasa sungkan kepada siapapun saja. Nah, itu maksudnya kita supaya merenungkan bila Israel sudah datang memanggil badan terbujur di pembaringan, saat itulah mulut kita terkunci, tangan yang menjawab, kaki yang menjadi saksi. Karena besok ini semua ini badan kita sekujur ini akan tidak sama jawabannya. Karena kalau kita ditanya malaikat, benarkah kamu datang ke masjid sholat? Benar bilangnya mulutnya, tapi ternyata kakinya juga menjawab, tidak, saya tidak pernah diajak ke masjid kok. Nah, itu kaki dengan mulut itu nanti jawabnya tidak sama. Kaki karena jawabnya dengan sebenarnya. Makanya jangan enak-enak kita punya dititipin kaki ini, usahakan kalau masih bisa dibuat berjalan, dibuat berjalan untuk ke masjid sholat berjamaah. Nah, itu maksudnya ya. Nah, kalau kita memperhatikan bila Israel datang memanggil badan terbujur di pembaringan, semua akan mengalami semacam itu, subhanallah ya. Apalagi kalau kita jabarkan tentang mengalami tentang itu, dimandiin, dikafani dan lain sebagainya, setelah itu disolatin. Kenapa tidak bisa sholat? Karena kenapa disolatin? Karena sudah tidak bisa sholat sendiri. Makanya kalau sekarang masih bisa sholat, usahakan kita sholat. Kenapa dimandiin? Karena sudah tidak bisa mandi sendiri.